Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,50% ke angka 7053. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa saham BBYB hari ini masih naik tinggi dan beberapa saham bank digital. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3 masih naik 96% lebih dan secara tren saat ini masih bergerak tren. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Akra. Akra hari ini masih naik 1% ke harga 1450. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk tren jangka pendek memang Akra terlihat bergerak sideways. Dan beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 1450 memang masih gagal. Tapi jika kita lihat, di atasnya ada target berikutnya itu di 1500. Beberapa kali Akra sempat naik di atas harga 1450, tapi pada saat penutupan selalu gagal naik di atas harga tersebut. Tapi untuk tren jangka menengah, jika kita perhatikan, Akra saat ini trennya masih bergerak sangat tren. Beberapa kali turun mengetes garis EMA50, Akra masih bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA50, tapi bisa kita lihat menyentuh garis EMA150, Akra berhasil bangkit kembali. Jadi secara tren jangka menengah, Akra masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren, garis uptrendnya belum patah. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Akra meraih pertumbuhan laba 96% di kuartal 3 tahun 2022. Jadi laba bersihnya masih meningkat 96%. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, sedangkan asing telah melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing sudah mulai keluar dari saham Akra. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Akra masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik mengatas harga 1500. Jadi apabila teman-teman sudah beli di sekitar support 1400, bisa pertimbangkan untuk swing trade, take profit apabila gagal break di harga 1500, atau hold saja selama harga 1400 tidak terlewati. Dan untuk teman-teman sudah beli di bawah harga 1300, selama garis EMA50 tidak terlewati, apabila teman-teman mau hold terus, menurut saya masih oke. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, masih ada potensi menurut saya untuk minimal ke harga 1500. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu ke 1600 sampai 1650. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena sekarang sideways dan candle beberapa hari terakhir ini menurut saya kurang bagus, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1400 untuk entry-nya. Dan jangan paksa untuk mengejar harga Akra saat ini, paling aman tunggu Akra turun mengetes support 1400 atau mendekati harga 1400. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Sekarang saya coba analisa temannya yaitu Medco. Bisa kita lihat secara tren juga sama. Sempat beberapa kali sideways, berusaha untuk break harga 1000, gagal break. Tapi saat ini bisa kita lihat Medco sudah terkonfirmasi break harga 1000. Dan hari ini sempat naik mencapai target analisa di harga 1100 atau resisten berikutnya dari saham Medco. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Jadi secara tren, Medco saat juga masih bergerak sangat tren. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini juga terlihat masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham Medco ini. Jadi dari data yang kita dapat, Medco memang belum terkonfirmasi break harga 1100. Dalam satu minggu ini memang masih ada potensi untuk terkena koreksi sementara atau terkena take profit sementara. Tapi selama masih kuat di harga 1000, saya lihat Medco trennya masih akan baik, masih ada potensi untuk naik mengetes kembali harga 1100 dan break dan lanjut naik ke harga 1200. Jadi apabila teman-teman saat ini belum berhasil beli di sekitar harga 1000, menurut saya jangan paksain untuk buy on breakout atau dekat dengan 1100. Paling aman adalah tunggu Medco terkena pullback lagi ke sekitar harga 1000. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry. Untuk Elsa, kemarin baru saya analisa, jadi hari ini saya tidak akan bahas karena masih sesuai dengan trading plan. Selanjutnya
saya akan bahas BBCA karena bisa kita lihat BBCA saat ini berhasil naik melewati resisten di 8.800. Walaupun ini belum terkonfirmasi break, tapi bisa kita lihat 3 hari terakhir ini BBCA candlenya sangat solid. Dan bisa kita lihat BBCA masih kuat berada di atas support EMA50. Beberapa kali sempat turun mengetas garis EMA50, BBCA masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Jadi untuk garis EMA50 yang saat ini berupa support di sekitar harga 8.275. Dan BBCA apabila besok untuk konfirmasi break harga 8.800 berpotensi menurut saya ke harga 9.200 di sekitar target harga ini. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break, jadi tetap jangan terlalu optimis. Apabila ternyata besok terkena profit taking, masih ada potensi kembali ke 8.600. Tapi cara tren BBCA masih sangat bagus trennya karena bisa kita lihat masih sangat uptrend dan garis EMA50 masih kuat saat ini. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi dan asing 3 hari terakhir bisa kita lihat masuk dengan jumlah yang sangat besar. Karena itu walaupun BBCA ternyata besok kembali turun bawah harga 8.800 menurut saya masih oke. Selama asing terus masuk akumulasi, BBCA masih ada potensi untuk break 8.800 dan naik minimal ke 9.000 sampai 9.200. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 8.600-an, bisa hold terus selama harga 8.600 tidak terlewati, atau take profit apabila terlihat BBCA pada saat mendekati harga 9.000 sampai 9.200 mulai bergerak turun kembali. Tapi saat ini menurut saya BBCA masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah beli di sekitar garis EMA50. Apalagi yang sudah beli di bawah harga 8.000. Karena bisa kita lihat sektor perbankan apalagi yang blue chip saat ini mulai bergerak naik kembali. Mandiri sudah all time high, BBCA menurut saya masih ada potensi untuk mengikuti kenaikan Mandiri. Jadi apabila terlihat asing terus masuk akumulasi, saham-saham perbankan blue chip masih ada potensi untuk bergerak naik. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MNCN yang hari ini naik 1% lebih ke harga 810. Jadi MNCN secara tren memang masih kurang bagus. Secara tren masih downtrend. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat mulai sideways dan mencoba untuk break garis downtrendnya. Jadi pingin untuk reversal trend. Dan saat ini sudah naik di atas harga 800. Jadi 800 saat ini sudah berubah menjadi support dari MNCN. Dan untuk resisten terdekat di harga 830 dan resisten EMA50 di sekitar harga 855. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini telah bergerak naik dan berpotongan. Dan bisa kita lihat data broker summary, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing 2 hari terakhir terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi dibandingkan dengan distribusi yang dilakukan, akumulasi ini masih sangat kecil. Jadi MNCN menurut saya menarik untuk dipantau apabila memang teman-teman mau trading jangka pendek. Karena saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 830. Apabila berhasil break, ada potensi mengetes garis EMA50. Pada saat posisi sini harus hati-hati. Apabila gagal break, MNCN masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi saat ini apabila kita beli saham-saham downtrend, apabila terlihat mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit apabila garis EMA50 150 ternyata gagal terlewati. Karena apabila gagal terlewati, saham tersebut masih ada potensi untuk bergerak turun kembali atau melanjutkan downtrendnya. Jadi tetap harus waspada apabila kita entry pada saham downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.